Hey everyone, selamat datang di IG Live New One International Church dengan judul Money on Purpose. Jadi hari ini judulnya adalah ini lebih dalam lagi. Dan hari ini yang bicara bukan cuma saya cuma akan ajak ngobrol teman saya yang kemarin berbicara dengan sangat powerfulnya, yaitu Peter Frederick Cambe, one of the best. Dia luar biasa sekali. Halo teman-teman, ini teman saya dan sekaligus juga member eksekutif timnya New One International Church, Peter Frederick Cambe, kemarin yang bicara tentang Money on Purpose. Jadi memang bulan ini New One, ini adalah bulan terakhir kita bicara soal uang ya, Pet ya. Jadi ini minggu terakhirnya. Jadi video lengkapnya bisa disaksikan di youtube.com/nwechurch. Teman-teman seperti biasa, kalau mau bertanya silahkan tanya, masukin di question box pertanyaannya. Dan gini, kenapa membahas uang tuh menurut kami penting sekali? Karena banyak relationship, banyak kehidupan, problemnya juga masalah uang. Dan masalahnya bukan soal uangnya banyak atau sedikit, tapi pengelolaannya yang kadang bermasalah. Seseorang bisa punya uang banyak, tapi pengelolaannya tetap aja problem. So, jadi makanya Mas Peter ini sangat cocok pada waktu bicara tentang money on purpose. Bagaimana kita ini kalau misalnya pakai duit harus ada tujuannya, nggak bisa sembarangan. Dan silakan kalau ada teman-teman yang bertanya dan boleh. Anyway, Pet, mungkin bisa kasih itu sedikit kali ya, kayak ringkasan sedikit, ya. Ya, oke, thank you Pastor Guel ya. Jadi kenapa mungkin saya ambil temanya itu money on purpose ya? Karena waktu coba renungin ya, maksudnya bahas soal money apa sih sebenarnya? Karena kita nggak bisa bikin budgeting ya, nggak bisa bikin alokasi uang kita mau kemana tuh kalau nggak punya tujuan dulu. Ya, jadi makanya kita coba flashback lagi. Sebenarnya saya juga memang buat itu sebagai satu series yang nggak putus ya. Dari seri 1 yang Pastor Guel sharing gitu kan, seri 2 dari Pastor Kristo, seri 3 dari Pastor Umin. Saya ingin semua dapat di minggu terakhir itu sebagai satu kesatuan. Jadi nggak ada yang putus sebenarnya. Jadi memang sebuah satu kesatuan package apa yang jadi pembahasan di New Wine. Dan saya coba ambil lagi, coba tarik. Ya memang kita semua harus berawal dari tujuan dulu. Ya udah jelas kan kita ciptaan Tuhan, buatan Tuhan ya. Jadi kalau memang kita ciptaannya kan ya uang tuh hanya sebagai pelengkap aja untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah Tuhan mau berikan buat kita. Terus dia kan Tuhan yang suka dengan persiapan gitu ya. Jadi ya kita harus belajar juga untuk well prepare. Nah terus yang ketiga kan poinnya adalah live in it ya. Jadi tujuan yang sudah Tuhan persiapkan buat kita ya kita harus gali itu, cari tujuannya mau kemana. Terus kita hidup di dalamnya. Nggak semua kita harus selesaikan pada masa kita ya. Ada aja mungkin generasi kita selanjutnya atau orang lain yang bakal bantu kita gitu. Baru setelah kita mengerti itu semua, nah kita akan lebih clear nih untuk memberikan alokasi dari budget kita ya. Seperti diagram yang kemarin kita sharing ya. Jadi yang bagian atas itu adalah kewajibannya, bagian bawah itu ya kurang lebih hak kita setelah memenuhi setiap kewajibannya. Nice. Gitu kurang lebih. Jadi teman-teman, kalau saya berharap semoga teman-teman sudah ada yang udah bisa lihat, maksudnya kemarin sermon minggu kemarin seperti apa, dan saya berharap buat teman-teman diberkati dan belajar something. Karena sebenarnya kalau Pastor Umin beliau bilang gini, ini kok bisa seminar ini bisa jutaan ini harganya, which is bagi saya menurut saya very beautiful, sangat di-craft dengan baik sekali dan bikin saya juga terinspirasi, especially tentang pembagian hak dan kewajibannya itu lah, bahwa hal-hal yang harus jadi kewajiban kita, expense kita apa, terus hak kita untuk main, untuk apa, itu dibagi harus benar. Yang penting ini tujuannya, teman-teman. So, ada yang mau nanya soal itu, soal Bang, apa namanya, ada mau nanya soal misalnya apapun itu, teman-teman. Ini saya sambil lihat-lihat catatannya kemarin, hasil di secara NWI Church kemarin, teman-teman. Dan teman-teman silakan ngecek di itu, karena apa ya, menurut saya bagus aja sih gitu sih. I've learned a lot. Saya sendiri banyak saya catat yang saya pikirin. Jadi karena apa ya, kalau dibilang kan gini, hanya mereka yang nggak punya tujuan lah hidupnya semena-mena, sembarangan dan nggak ada arahnya. Jadi punya uang pun perlu ada tujuannya. Betul. Kalau nggak ada tujuannya entar ribet kita. Jadi kayak uangnya dipakai sembarangan dan
saya suka apa yang Pak Peter bilang. Kemarin dia bilang gini, yang bikin kita seringkali boros, yang bikin kita bermasalah dengan uang kita seringkali karena kita itu merasa bahwa resource kita itu nggak bakal pernah habis. Itu yang jadi Betul. masalah seringkali. Iya. Kita merasa seakan-akan kita tuh nggak bakal pernah habis, kita nggak bakal pernah, dan karena nggak ada perencanaan dan seakan-akan nggak pernah terbatas. Itu yang bikin banyak orang jadi problem. Padahal banyak pemain sepak bola ya, atau pemain olahraga, sportsman begitu, mereka pas muda duitnya banyak, pas tua tiba-tiba jatuh miskin aja gitu. Iya. Jadi tampaknya perencanaan itu sesuatu yang penting gitu maksudnya. Jadi, dan saya suka banget apa yang Pak Peter bilang, teman-teman juga harus cek, money doesn't change you, it reveals your true character. Uang itu nggak mengubah kamu, tapi itu menunjukkan karakter kamu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, juga tapi ini ada sebuah pertanyaan. Jadi gini, mengapa generasi milenial Gen Z lebih suka berutang? Dan kemarin Pak Peter ngejelaskan dengan baik sekali. Coba Pet, bisa dijelasin lagi nggak? Kenapa milenial sama Gen Z suka ngutang gitu misalnya? Nah, jadi kan memang kita kaitin ya dengan value dari nyuan ya. Value di nyuan itu salah satu kan relevan ya, kita relevan. Nah, jadi ya waktu persiapan khotbah ini saya coba address, saya coba cari isu apa sih yang lagi tren di saat ini gitu ya. Nah, pas lagi cari-cari soal finansial di Indonesia gitu ya, generasi muda, ketemu artikel itu. Dan ternyata artikel itu juga yang nyediain dari OJK. Ya, jadi OJK kan concern loh dengan Gen Z dan milenial. Nah, memang kan sekarang generasi Gen Z dan milenial itu adalah generasi di mana dominan di masa produktifnya, ya kan? Jadi uang banyak, mereka bekerja gitu. Nah, terus dengan berkembang teknologi sekarang kan bisa buy now pay later gitu ya. Ini fintech makin banyak. Orang sekarang mau pinjam uang gampang banget loh. Cuma mungkin 2 menit, 5 menit pakai nomor handphone juga nggak pakai jaminan bisa gitu. Nah, jadi karena saking gampangnya buat dapat utang gitu ya, itu jadinya orang kalau misalnya dia nggak bisa ngatur, nggak bisa punya planning, akhirnya dia akan cenderung untuk konsumtif. Dikit-dikit check out, dikit-dikit check in, tapi nggak, ya karena ikut-ikutan tren aja. Jadi akhirnya ke bawah, akhirnya dia nggak punya plan, akhirnya finansialnya bisa bermasalah. Itu sih yang didapatin dari OJK justru ya, yang lagi concern gimana soal generasi muda saat ini. Gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan yang bagus banget. Dia bilang gini, nih, saya ingin mengelola dengan baik, setelah persepuluhan dan bayar hutang biasanya sisa sedikit atau minus. Itu gimana tuh? Nah, bayar persepuluhan dan hutang terus minus. Oke. Gini ya, sebenarnya kemarin kan kita sudah coba jelaskan expense dan expenditure itu adalah bagian kewajiban kita. Jadi kalaupun kita flashback ke seri 1 tahun sebelumnya ya, di mana Nyuai juga pernah bahas ini, di situ Pastor Umi juga menekankan hutang tuh harus dibayar duluan. Ya, jadi memang hutang itu adalah kewajiban kita. Kenapa? Hutang itu kan memang kita sudah berjanji ke orang itu, kita punya omongan, yes kita akan bayar itu. Jadi memang hutang itu adalah kewajiban kita duluan. Nah, bayar perpuluhan kan kita sudah bayar kembali dong. Yang kemarin Pastor Kristo ya, itu sangat keras sih memang. Nah, jadi kalau misalnya sekarang, saya coba mengatur bayar perpuluhan, terus habis itu bayar hutang, sisanya dikit. Oke, coba bertahan dulu mungkin dengan posisi itu, dan atur, lihat lagi apa yang bisa kita eliminasi. Nah, kemarin kan di sharing saya bilang, yuk kita coba belajar mencatat. Kenapa perlu belajar mencatat? Karena kalau kita punya catatan nih, terus kita punya urutan prioritas, akan lebih mudah buat kita eliminasi. Oh, ternyata biaya ini belum butuh. Ternyata biaya ini masih bisa kita mundur dulu pengeluarannya. Biaya ini kita coba tahan dulu. Gitu sih mungkin. Ya mungkin kalau untuk yang sedang bertanya, mungkin untuk self reward saat ini belum bisa, tapi percayalah, saya pun pernah di masa-masa seperti itu. Ya, seperti yang saya ceritakan waktu single dulu, self reward tuh nggak belum bisa gitu untuk pos seperti itu. Tapi ya puji Tuhan makin berkembang dan percayakan uang yang lebih bisa mengelola, akhirnya ya pos itu mulai bisa keisi lah kurang lebih. Semua ada masanya kok. Semua kan ada, semua orang pasti ada masa struggle-nya seperti itu. Gitu. Jadi di masa-masa sekarang kalau misalnya kita masih minus dan sebagainya, justru sebenarnya kalau ada yang bisa dipotong, pertama kali itu harusnya kayaknya self reward ya kayaknya, karena itu yang paling banyak ya kayaknya ya. Betul. Ya, saya menemukan bahwa memang tampaknya saya sering ngobrol dan rata-rata memang yang paling sering
ngabisin duit itu self reward justru. Jadi Betul. kasarnya Iya. kayak ada pernyataan zaman dulu yang lucu deh, tapi masih relevan sampai sekarang. Yang bikin bangkrut itu bukan hidup, tapi gaya hidup gitu. Jadi kadang those reward yang kalian beli es krim, beli apa itu kalau dikumpulin itu berasa juga ya sebenarnya. Iya, betul, betul, betul. Makan di Iya. tempat makan yang agak kemewahan sedikit gitu, itu kalau dikumpulin tuh berasa juga ya. So Iya. itu jadi kita harus korbankan hal-hal itu teman-teman, dan tapi korbaninnya juga bukan buat hal buruk, itu akan memang ada masanya kita berkorban, tapi nggak selalu kok ya. Pasti Iya, ntar betul. kita ada waktu juga kok Ada waktunya juga ya. Oke. menuai. Thank you so much. Semoga itu menjawab ya, Pandu. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, Pet. Jadi sebenarnya memang apa yang dibahas kemarin memang dalam sekali. Jadi, tapi kalau misal, jadi kita gini, kita lebih dalam lagi kan ini pertama atau kedua kali ya di sini ya. Jadi Iya. tenang aja, kita itu kalaupun misalnya nggak nyampe 1 jam, it's fine maksudnya. Tergantung nanti pertanyaannya seperti apa kok. Oke. Nah, jadi jadi memang kuncinya kita jangan takut FOMO dan jangan mikir YOLO ya sebenarnya. Iya. Betul, betul. Banyak orang keluarin penghasilan nggak penting karena mereka FOMO, tapi juga ada yang karena ya ini kan hidup cuma sekali kita lakukan, dan itu juga mengganggu sih ya. Jadi itu justru gara-gara masyarakat kita jadi nggak bijak gitu. That's nice Iya, sih. karena nggak bisa dipungkiri ya Pak Raguel, ketika pergaulan kita itu menentukan gimana kita ngatur uang kita. Nice. Ya, kalau misalnya kita teman-teman kita misalnya kayak oke lah, maksudnya mereka punya uang lebih gitu ya. Terus maksudnya kita saat ini belum punya uang lebih. Kalau kita dipaksa untuk cara ngikutin gaya mereka, ya, dan dengan uang kita yang masih belum settle gitu ya, itu nggak bisa buat kita jadi bijak ngatur keuangan gitu. Tapi ya kalau teman yang wise justru ya dia akan bantu kita ngerem gitu. Maksudnya nggak semua kita harus ikutin cara dia kan. Oh, dia pergi liburan kemana, terus maksudnya kita memang memaksakan diri ya dalam tanda kutip untuk ikut, dan ternyata abis liburan kita benar-benar minus bahkan ngutang, kan itu is really not wise gitu. Gitu sih. Tapi itu memang kejadian sih. Circle kita juga kejadian banyak gitu. Karena bisa jadi ke bawah jadinya kan gitu. Seru juga. Makanya di situ ya keuangan itu memang sesuatu yang harus serius, dan saya suka apa yang Pak Peter bilang, ini bagus, dia bilang gini tentang, ambil contoh tentang Nuh gitu, bahwa di Kejadian 14-17 tentang bagaimana Tuhan itu ngasih tahu detail tentang perancangan dia tentang bahtera Nuh, dan di sini kita dapatkan bahwa Tuhan tuh Tuhan yang praktis ya, Tuhan yang detail, Tuhan yang merencanakan. Jadi merencanakan sesuatu justru itu juga salah satu dari karakter Tuhan ya sebenarnya. Iya, betul sekali. Karena waktu awal dulu ya, waktu saya pribadi belum melakukan perencanaan kurang lebih gini ya. Ya pertanyaannya tuh sama dengan orang-orang pada umumnya. Udah kerja, gaji masuk sebulan, masih bingung gajinya habis buat apa gitu. Setelah udah 6 bulan udah kerja, masih kok nggak ada tabungan gitu ya, selama setahun kok tabungan kurang gitu. Ternyata ya mungkin saat itu juga saya nggak boros mungkin ya, tapi maksudnya nggak tahu aja uang tuh habis kemana. Nah, tapi kalau kita punya record gitu ya, udah punya planning, kan ketika uang itu mengalir kemana ya udah tenang lah ya. Maksudnya ketika kan ya anggap aja ketika orang tua nanya ke kita, ini duit kemana, itu bisa gampang lah dijawab gitu. Itu sih ya, kalau kita udah tahu kemana gitu lebih tenang sih hati ya. Nggak berasa kayak rugi nih selama setahun ini nggak ngasih apa-apa gitu. Tapi setidaknya kita jadi tahu kita tuh ngarahnya kemana, uang kita pakai ke arah kemana, dan kalaupun ada yang disesuaikan kita bisa ambil dari data itu ya sebenarnya. Iya, betul. Betul. Teman-teman, ini yang saya pelajarin dari ini take note saya tentang sermonnya Bapak Peter Frederick Cambe kemarin, bahwa ingat bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang perancang. Tuhan itu Tuhan yang dari dini dia praktis dan juga merancang dengan detail. Dan saya rasa bagi teman-teman, kita dipimpin Roh Kudus, dipimpin Tuhan gitu, nggak selalu berarti kamu nggak punya rancangan. Justru Tuhan tuh memberikan rancangan dan detail.
Ya, bayangkan kalau misalnya dia ini ngutip dari minggu kemarin, bayangkan kalau misalnya dia itu Nuh itu tidak taat sama rancangannya, salah dikit gitu, jadi kayunya bukan kayu gofir gitu, tapi kayu Iya. apa tuh, kayu patah gitu, kayu jati gitu. Mungkin Dan hasilnya bisa berbeda sekali dan end up malah iya, bisa satu mungkin satu bahtera itu musnah kali gitu. So betul. ada Ya. sesuatu yang bermasalah gitu, atau misalnya baterai kekecilan karena kita nggak taat, jadi nggak semua binatang bisa masuk. Jadi di situ saya percaya bahwa rancangan sesuatu yang baik dipimpin Roh Kudus bukan berarti berhenti merancang sesuatu yang baik ya. Jadi Ya. Tuhan pun kadang kirim dalam bentuk rancangan. Teman-teman, coba direnungin. Saya harap ini kita jadi sesuatu yang pembelajaran yang baik lah, gitulah. Ya, Bet, mau apa? Ada lagi yang mau diomongin? Coba ya, saya coba lihat lagi ya. Nah, ini ada satu nih. Kalau udah berkeluarga, kan Peter sama Debra sempat share bahwa misalnya begitu udah berkeluarga selalu ada pertemuan financial management ya secara berkala ya. Yang kayak meeting Iya, rapat umum pemegang saham gitu, kayak meeting gini, apa yang keuangan kita mau gimana. Seru banget sih. Kami juga gitu sih. iya, iya. Ya, itu harus sih. Karena maksudnya kan kita berdua sama-sama bersyukur Tuhan berkati dengan pekerjaan, sama-sama punya salary. Jadi waktu kita mau plan salary ini jadi satu pengeluaran dalam 1 tahun, ya harus didiskusikan. Gitu. Ini siapa yang pegang operasionalnya, ini yang saving ini siapa yang pegang, gitu. Terus ketika mau invest, kapan kita mau masuk ke pasar gitu. Itu harus dibicarakan semua. Karena kan kalau udah keluarga nggak bisa cuman apa. Kalau kita prinsipnya semua sharing, semua terbuka. Saya pun beli, makanya saya nggak pernah mendingan minta maaf ya daripada minta izin. Saya prefer yang kita sampaikan dulu, oh mau beli ini. Harga mahal pun ya ada yang langsung disetujui, ada yang nggak disetujui, ada yang tunggu dulu ya, kita coba lihat dulu tahun depan mungkin baru beli. Itu common kok, sangat common gitu. Dan berdua ya ada ego yang masing-masing harus diatur gitu. Nggak semua mungkin ketika ya serunya sih itu sih ya Pastor gue, ketika kita susun budget itu keduanya juga memberikan apa, kayak masing-masing ada mengajukan pos untuk self reward gitu ya. Nice. Cuma ya kita hitung lagi, kalau misalnya dia istri saya ngambil self reward ini yang apa masih cukup nggak misalnya gitu. Jadi sama-sama kita konsolidasi sih. At the end ya Nice. self reward masing-masing juga masih dapat, tapi budget operasional setahun juga aman gitu. Kata-katanya bagus tuh, konsolidasi. Iya, Konsolidasi. Emang harus banyak diobrolin. harus. Nah, Iya, teman-teman, gimana? Apakah masih ada pertanyaan atau malah puyeng? Karena teman-teman, kalau misalnya puyeng ya nggak apa-apa juga. Nanti sekarang nonton lagi. Nanti apa namanya? Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, kita selesain aja maksudnya. Tapi iya, ini bagi saya apa yang dibicarakan oleh Pak Peter Frederick kemarin hari Minggu itu powerful banget. Susah sangat mendorong teman-teman yang lagi problem soal keuangan untuk nonton itu. Itu kayak seminar keuangan tapi in a very biblical way aja gitu, seru aja gitu. Dan semua saya. dapat sambutan yang sangat bagus banget. Jadi ingat bahwa semua udah ada pos-posnya, kamu atur keuangan mesti mikir lupa. Tunggu, masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ya Ini masukin di itu ya, masukin ke pertanyaannya, masukin ke question box ya. iya kalau sambil lewat takutnya nggak kebaca ya. Ya. Oh ini, Mending keuangan dipegang satu orang atau gimana? mending keuangan nih pegang satu orang atau gimana? Nah, karena berhubung saya dan istri dua-duanya punya background finansial ya, jadi kami punya skill, dua-duanya punya skill untuk mengatur keuangan gitu ya. Tapi kalau misalnya di keluarga, misalnya suami lebih capable atau istri lebih capable, it's really okay. Jadi semuanya itu dikembalikan lagi ke desain keluarga masing-masing gitu. Karena ya berhubung kami berdua kan backgroundnya sama-sama banking, sama-sama punya background finansial, jadi seni-seninya sama-sama bisa ngatur. Karena actually teman-teman kalau saya bisa share, saya pegang pos operasional, istri saya juga pegang pos operasional. Jadi kami berdua sama-sama pegang pos operasional. Cuman saya operasional part A misalnya, istri saya part B. Jadi dan saya pegang saving, istri saya juga pegang saving. Jadi kami berdua tuh sama-sama manage operasional dan saving part kami masing-masing. Karena kami berdua punya background financial juga. Nah, jadi kalau misalnya dua-duanya punya background financial, oke, sama-sama dibagi boleh.
Tapi kalau berasa nanti suami better dalam apa finansial, istri mungkin ngurus hal yang lain, misalnya pendidikan anak, ya it's okay, nggak masalah. Yang penting keluarganya tetap happy, sama-sama sepakat dengan tujuannya. Nice, Begitu. very nice. Semoga itu membantu ya teman-teman ya. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah nggak ada pertanyaan ya sudah, kita sudahi saja. Berarti asumsinya teman-teman semua sudah ngerti, or at least belum dengar. Kalau belum dengar nggak apa-apa, silakan dengar lagi dan berdoa supaya itu memberkati teman-teman. Memang sih mind blowing sekali buat beberapa teman-teman yang nggak kebayang ngatur keuangan seperti apa, itu akan sangat membantu. So ya, saya harap membantu. Thank you so much. Kalau udah nggak ada, yuk kita berdoa aja deh. Yuk. Oke. Yuk, saya berdoa bagi teman-teman ya. Tuhan, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas lebih dalam lagi hari ini. Kami berdoa supaya pelajaran tentang keuangan ini menjadi sebuah tools yang baik untuk kami, menjadi satu pribadi-pribadi yang bisa mengelola apa yang telah kau titipkan pada kami. Thank you Lord, kami tahu Engkau yang pemilik semua dan kami hanyalah penilik. Thank you, biar kami punya kebijaksanaan untuk bisa menilik dengan baik. Thank you Lord, di dalam nama Yesus, amin. Oke, God bless you. Salam buat Debra dan David. Bless you all. Bye. God bless. Bye-bye.